Partai Islam secara mengejutkan raih kursi di pemilu Israel. Pertanda apakah ini? Partai Islam Konservatif RAM secara mengejutkan memenangkan suara minimal untuk mengamankan kursi di Parlemen Israel dalam pemilu pada Selasa 23 Maret 2021. Hasil penghitungan 90% suara menunjukkan RAM memenangkan dukungan yang cukup untuk mengamankan 5 kursi di Knesset Israel yang beranggotakan 120 orang. Pemimpin RAM, Mansour Abbas, merupakan politikus muslim konservatif. Meski begitu, ia menyatakan tidak menutup peluang partainya bergabung dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika menang lagi pemilu. Padahal selama ini partai politik komunitas Arab lainnya di Israel membenci pemerintahan Netanyahu lantaran kerap menjelekkan orang Arab Israel dan isu konflik dengan Palestina. Kami siap untuk terlibat dengan kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau para pesaingnya, kata Abbas kepada radio Israel seperti dikutip AFP. Abbas menekankan bahwa saya tidak bertumpu pada kubu manapun. Selama ini, Abbas dan partainya memang kerap berselisih dengan politikus dan partai Arab Israel lainnya, termasuk yang berhaluan komunis. Pada pemilu tahun lalu, RAM bergabung dengan koalisi Arab Joint List, namun aliansi itu retak awal tahun ini di tengah perpecahan ideologis antara Abbas dan juga mantan mitranya. Beberapa minggu sebelum pemungutan suara kemarin, Abbas menunjukkan keterbukaan untuk berurusan dengan Netanyahu. Abbas berpendapat bahwa para pemimpin Arab memiliki tanggung jawab untuk bermitra dengan siapapun yang berkuasa untuk mengatasi epidemi kejahatan yang mengguncang komunitas Arab di Israel. Pemilu pada Selasa pekan ini merupakan yang keempat kalinya digelar Israel dalam 2 tahun terakhir. Hasil exit poll yang dirilis Channel 12 dan Channel 13 menunjukkan deadlock antara blok pro Netanyahu dan blok politik yang ingin melengsarkan sang Perdana Menteri. Koalisi sayap kanan Netanyahu yang terdiri dari partainya Likud, Sas United Torah Judaism, dan partai ekstrim kanan religius Zionis diprediksi akan memenangkan 52 dari 120 kursi Knesset. Sementara itu, blok politik yang ingin mengakhiri cengkraman kekuasaan Netanyahu diprediksi akan meraih 56 kursi Knesset. Demi memenangkan suara mayoritas, Netanyahu dan koalisi harus mengamankan minimal 61 suara. Angka itu menjadikan Netanyahu perlu menggandeng sejumlah partai yang berpeluang mau bergabung dengan koalisinya. Sejauh ini, analis lembaga penyiaran negara Kan memprediksi Netanyahu harus mendekati partai Naftali Bennett yang memiliki 7 kursi sekaligus RAM. Meski memenangkan suara mayoritas, koalisi Netanyahu masih akan menghadapi tantangan untuk membentuk pemerintahan. Di sisi lain, Palestina tolak permintaan Israel untuk tunda pemilu. Presiden Palestina Mahmud Abbas telah menolak permintaan Israel untuk menunda pemilu Palestina. Abbas menolak permintaan entitas Zionis Israel untuk menunda pemilihan. Kami menentang penundaan pemilihan, kata Mousa Abu Marzouk, anggota Biro Politik Hamas kepada Radio Alam. Tidak ada komentar dari otoritas Palestina atau Israel soal klaim tersebut. Namun Abu Marzouk tidak menutup kemungkinan untuk menunda pemungutan suara di tengah perpecahan dalam gerakan Fatah Abbas. Pekan lalu, Fatah memecat Nasser Al-Qudwa, keponakan mendiang Presiden Yasser Arafat, karena berencana mencalonkan diri dalam pemilu mendatang dalam daftar terpisah. Pemimpin Fatah yang sedang ditahan, Marwan Barghouti, juga mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan diri dan pemilihan presiden pada 31 Juli mendatang. Faksi Palestina bertemu di Kairo pada Senin 15 Maret dengan agenda membahas persiapan pemilu mendatang. Pada Januari, Abbas mengeluarkan keputusan untuk mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei, pemilihan presiden pada 31 Juli, dan juga pemilihan Dewan Nasional pada 31 Agustus. Pemilu legislatif terakhir diadakan pada 2006 yang dimenangkan oleh Hamas. Di sisi lain, Dewan HAM PBB dukung embargo senjata Israel.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa tetapi ditolak oleh Bahrain yang sebelumnya mendukung tindakan tersebut. Resolusi tersebut lolos dengan dukungan 32-6 dan berisi bahasa keras terhadap praktik hak asasi manusia Israel. Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk berhenti mentransfer senjata di mana ada risiko yang jelas bahwa senjata semacam itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian internasional. Seru resolusi itu seperti dikutip dari The New Arab Kamis 25 Maret 2021. Secara total, 6 negara Austria, Brazil, Bulgaria, Kamerun, Malawi, dan Togo menentang resolusi tersebut, sementara Bahrain untuk pertama kalinya tidak hadir. Resolusi sebelumnya yang mengkritik praktik Israel dan pelanggaran hak asasi manusia mendapat dukungan tingkat tinggi dari Bahrain. Untuk diketahui, Israel dan Bahrain telah menormalisasi hubungan pada September 2020 lalu. Negara lain yang golput adalah Bahama, Republik Ceko, India, Kepulauan Marshall, Nepal, Filipina, Ukraina, dan juga Inggris. Dalam kebalikan dari pola pemungutan suara yang khas, sejumlah negara Eropa yang sebelumnya memilih untuk abstain dari suara mengkritik Israel malah memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut. Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia semuanya mendukung resolusi tersebut. Di masa lalu, negara-negara Eropa telah mengkritik jumlah teks berulang dan mandat untuk memperdebatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di setiap sesi. Penggabungan item 2 dan item 7 adalah agenda menghasilkan peningkatan dukungan untuk resolusi tersebut. Teks resolusi yang dijuluki resolusi pertanggungjawaban menyerukan negara-negara untuk menghentikan setengah dari pasokan senjata ke Israel, di mana diketahui telah digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum pemungutan suara Kamis lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 laporan terkait aktivitas Israel terhadap warga Palestina. Dalam sebagian besar kasus yang dipantau dan didokumentasikan oleh kantor saya, warga Palestina terbunuh atau terluka, sementara tampaknya tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius di tepi barat termasuk Yerusalem Timur, kata Bachelet. Setelah pemungutan suara, utusan Australia Elizabeth Thiessen-Fillsberger berbicara atas nama Uni Eropa berterima kasih kepada otoritas Palestina karena setuju untuk menggabungkan resolusi. Kami ingin berterima kasih kepada misi Palestina atas keterlibatan dan upayanya dalam hal ini dan resolusi lainnya. Kami mengakui upaya besar yang dilakukan oleh misi Palestina yang berharap untuk terus terlibat dengan mereka dalam semangat yang positif, katanya.